ada kesamaan lah gitu ketika kita berpolitik, ketika berseni peran, karena politik itu adalah seni bagaimana kita memahami dan negosiasi dengan orang, sedangkan seni peran adalah seni bagaimana kita bisa belajar memperagakan karakter orang lain dengan detail-detail dan ciri-ciri yang ada dalam seni peran itu. Alhamdulillahnya ada saudara yang ngasih tawaran, "Ki, mau gak kerja? Di mana?" "Di DPRD." Halo semuanya, perkenalkan saya Zikri Ramadan, sekarang berstatus menjadi tenaga ahli DPRD Kota Depok. Selain dari itu, saya merupakan bagian dari alumni Rumah Peran dan inilah cerita saya. Gini boleh kan ya? Mungkin gue lebih cerita ke bagaimana gue bisa ikut dunia politik, ikut dunia seni peran, tapi lebih dari itu mungkin gue mau menceritakan zaman gue waktu SMP dulu. Mungkin hal itu yang memicu gue untuk terjun ke dunia peran, gitu. Belum ke dunia politik. Di SMP gue mungkin hampir sama kayak Zain di pondok pesantren. Cuman pondok pesantren kita nggak terlalu kaku-kaku amat. Ngelihat perempuan nggak harus, enggak. Jadi ketemu perempuan cukup gini juga udah luar biasa. Ketika SMP itu ya, gue suka gombalin santri-santri perempuan atau santriwati. Ada salah satu namanya, boleh disebutkan ya? Boleh. Fanny namanya. Nah, dia sering aku gombalin pakai lagunya Jaja Miharja. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Fanny. Oh, itu heboh sekelas, heboh sekali. Awal mula mungkin rasa percaya diri itu lahir dari situ. Akhirnya jadi orang yang pengen sekali tampil di depan orang, setelah tampilnya itu diberikan tepuk tangan yang meriah. Atau yang menonton itu terhibur dengan kehadiran kita, dengan penampilan kita. Bereslah dari SMP terus ke SMA. Nah di SMA, gue ngerasa di SMA itu gue nggak bakal menjadi orang yang pintar waktu SMP. Di SMP mungkin ya ranking 1, ranking 2 udah pasti dapet. Cuman di SMA aku sadar diri aku nggak bakal dapet juara 1 di kelas. Tetapi saat itu aku punya tujuan bagaimana caranya aku bisa terkenal di sekolah oleh guru maupun siswa. Akhirnya dengan cara apa? Aku ikut kelas baca puisi. Dengan membaca puisi, kita selalu disuruh tampil untuk mengisi acara di sekolah. Bahkan sampai saya itu dikenal dengan AA Zikri Puisi. Menembusi tengkorakmu, merentasi otakku, darah segar akan memancut dari kepalamu, dan kamu akan berkecai. Alhamdulillah dapat prestasi menyumbang piala untuk SMA Negeri 1 Rangkas Bitung itu juara 1 baca puisi tingkat kabupaten dan juara 2 baca puisi tingkat provinsi dalam ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2013. Wah, itu luar biasa sekali itu bagi saya. Nah, dari seni membaca puisi itu, saya ditawari untuk masuk teater. Pertama kali saya masuk teater, itu di Kabupaten Lebak ada namanya Teater Gates. Jadi, Teater Gates itu adalah salah satu UKM mahasiswa di Universitas Setiabudi di Rangkas Bitung. Seiring berjalannya waktu, saya terpilih menjadi ketua teater di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Dan itu adalah hal yang menurut saya tuh, wah anjing gue keren banget nih gitu tuh. Setiap acara sekolah tampil. Nah, seiring berjalannya ikut dunia teater, mengasah keterampilan untuk bisa menghibur di depan orang. Tetapi kenyataannya berubah ketika saya lulus SMA. Ternyata orang tua saya kurang merestui. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika orang tua bilang bahwa ngapain ikut-ikut kesenian kayak gitu, gak jelas. Masa depannya nggak benar. Yang tadinya gua rasa orang tua tuh harusnya ngasih masukan dukungan, di situ kayak ngedown aja, pokoknya ngedown. Mungkin yang selama ini selalu mendukung kegiatan gua di dunia seni peran itu kakek, sosok seorang kakek. Kakek bilang, "Berangkat, Cuk." Kalau bahasa Sundanya, "Berangkat, Cuk. Yeh, duit nanti bapak." Nggak ada kegiatan yang tidak manfaat. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, kuat, berangkat. Jangan mikir jadi apa, berangkat. Pengalaman nomor 1. Itu, wah di situ muncul semangat. Wah, kakek gue mendukung. Walaupun orang tua gue mendukung, yang penting sosok kakek ini mendukung. Waktu zaman kuliah, masih tetap dengan orang tua yang, nggak mendukung lah gitu. Seiring berjalannya waktu, mungkin orang tua berpandangan seperti itu karena orang tua yang dulunya tidak kuliah.
dan Jikri ini dari kampung gitu tuh. Jadi paradigma orang kampung itu, orang sukses itu kuliahnya polisi, kalau enggak kuliahnya dokter atau jadi perawat. Orang tua nyuruhnya, ya udah ngehonor, ngajar kamu ini. Dalam hati, aduh kalau honor mah kayaknya enggak deh gitu tuh ya. Seiring berjalannya waktu, Jikri ditawarin casting. Dan ternyata castingnya itu di Banten, di Rumah Dunia. Dan itu casting film pertama Jikri walaupun Jikri hanya sebatas supporting. Nah, saat itu dibuka open casting film Yuni untuk festival. Wah, di situ. Wah, gua harus ikut. Gua harus tunjukin kalau gua lolos, gua main film. Pokoknya harus aja itu. Dan saat itu tuh Jikri ngerasa, gua lolos. Tapi gua minder gitu. Mindernya kenapa? Ketika reading bareng-bareng, walaupun dialog Jikri ya cuma sedikit. Dialog Jikri cuma sedikit di film itu. Di situ tuh mindernya. Gue ngerasa anjir, ini keren-keren banget ya. Jikri yang saat itu, nih gue siapa ya? Gue bisa nggak ya acting sama mereka? Dan ternyata ketika pada saat proses syutingnya, ternyata nggak sulit-sulit amat gitu tuh. Bahkan kehadiran Jikri di sana itu memberikan hiburan gitu untuk mereka. Ada pokoknya adegan Jikri yang di sana itu membuat para kru itu ketawa semua. Bubar. Akhirnya syuting, beres film. Nah, ketika film itu tayang baru tuh orang tua agak berubah pandangannya terhadap Jikri. Mah, AA main film. Tadinya nggak percaya. Masa? Bener mah nih. Jikri kasih tiket, 4 tiket buat nonton. Nah, ketika nonton, terhibur. Dari situ, Mamah Jikri sama Papa Jikri seolah-olah percaya anak gua tuh ternyata bisa main film, bisa masuk ke TV. Baru kemarin kalau gak salah tuh tayang di TV Trans 7. Percaya orang tua akhirnya memberikan restu. Dan memang restu orang tua itu memberikan kemudahan di segalanya. Alhamdulillah tuh, karena restu orang tua ngebolehin jadi bintang iklan Supro, bintang iklan Emih, bintang iklan BRI. Dari situ muncullah keresahan. Gua kenapa nggak ngasah skill acting gua ya? Di situ nyari tempat di mana ya buat ngasah acting gua nih, skill acting gua. Tiba-tiba muncul Rumah Peran Indonesia. Jikri bertemu dengan guru kita semua ya di Rumah Peran, almarhum Mas Yayu. Terus ketemu Mas Raymond, ketemu Mbak Ari. Di situ Jikri tahu kekurangan Jikri itu apa. Ternyata Jikri ini sangat teatrikal banget orangnya. Belajar di Rumah Peran, tahu bahwa acting itu punya takarannya. Mas Raymond pernah bilang ke Jikri, acting itu ada takarannya. Ada untuk teater, ada untuk sinetron, ada untuk film. Kalau di sinetron, it's okay aja kamu melanggar hukum-hukum panggung atau hukum-hukum seni peran. Tapi kalau di film, kamu harus rasa yang diutamakan. Nah, di situ Jikri baru tahu ternyata olah rasa itu sedetail dan sesulit itu gitu di Rumah Peran. Dengan banyak yang Jikri dapatkan gitu ya, membuat Jikri lebih percaya diri, lebih peka terhadap situasi, bahkan sangat berguna ketika dipakai di pekerjaan. Alhamdulillahnya ada saudara yang ngasih tawaran, Ki, mau gak kerja? Di mana? Di DPRD. Jadi apa? Jadi staff. Akhirnya masuk, ngasih lamaran, wawancara. Alhamdulillah, masuk ke dunia politik. Tadinya nggak ada rasa pengen masuk dunia politik, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata politik asik juga gitu tuh. Ada kesamaan lah gitu ketika kita berpolitik, ketika berseni peran. Karena politik itu adalah seni bagaimana kita memahami dan negosiasi dengan orang. Sedangkan seni peran adalah seni bagaimana kita bisa belajar memperagakan karakter orang lain dengan detail-detail dan ciri-ciri yang ada dalam seni peran itu. Hingga alhamdulillah saat ini Jikri karena memberikan kinerja yang baik diangkatlah menjadi tenaga ahli, menjadi tenaga profesional di DPRD Kota Depok itu. Tapi tetap Jikri masih dengan passion Jikri bahwa Jikri masih suka dengan seni peran. Itulah kenapa walaupun saya berstatus berkarir sebagai seorang tenaga ahli atau orang yang berkecimpung di dunia politik, Jikri tetap masih memiliki rasa ingin berkecimpung di dunia seni peran. Karena Jikri punya satu tujuan. Kalau untuk di karir, mungkin Jikri ingin naik jabatan lagi, bisa kerja di RI atau menjadi staf seorang menteri. Kalau di dunia seni peran, Jikri punya keinginan menjadi seorang produser film. Mau itu film pendek, film apa, tapi itu satu mimpi Jikri yang suatu saat Jikri harus bisa gitu. Karena sekarang pun memproduseri
film-film kecil lah di komunitas JIK. Pokoknya belajar seni peran pasti memiliki manfaat untuk kehidupan. Karena belajar seni peran sama saja kamu belajar kehidupan. Keep spirit and never give up, maju terus dan pantang.